Kan banyak yang kepo nih teman-teman cendol, awalnya gimana sih gitu kan dari terbentuknya geng cendol? Gimana, Kak? Kan awalnya Bunda ya, ngajak kumpul-kumpul. Bunda Ashanti. Jadi kan memang kalau Bunda kan pemersatu bangsa ya. Proses berhijrah Tia waktu itu sampai memutuskan berhijab. Shock nggak, Kak? Aku Ya, berhijab. lumayan sih. Shock ya. Terus sampai teman-teman dekat aku pikir aku tuh memang mau konten aja. Kalau misalkan ngelihat Paula tuh kan juga dia kan sholatnya on time apa segala macam gigi gitu, lagi di mall gede pun seorang Nagita Slavina tuh melipir ke musola gitu. Sementara aku tuh yang kayak ke musola tuh baru sekarang ini, yang kalau misalkan mallnya di sini musolanya di mana ya. Semenjak berhijab tuh kayak lebih santai gitu, lebih kayak ya kalau ada masalah ya udah gitu. Oh iya ya udah. Gini kan jadi diukurnya. Hai guys, welcome to our YouTube channel Titi dan Tian di Tea Time with Titi yang bekerja sama dengan TS Media. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan bintang tamu yang benar-benar inspiratif banget, mami-mami yang benar-benar kita tuh pengen tahu gitu apa sih tips harmonisnya, tips parentingnya, dan sekarang udah ada bintang tamu, dia itu sahabat aku, Tia Rizkia. Itu barusan Kak Titi ngomongin diri sendiri ya? Ya kan tips harmonisnya antara Titi dan Tian tuh di mana-mana tuh dipertanyakan gitu. Dipertanyakan. Iya. Ya, tapi kan kamu sama AA Irfan juga kan. Kayaknya selalu bersama-sama, selalu harmonis. Amin. Dan kita tuh kayaknya nggak pernah dengar ada gosip-gosip nggak enak, selalu yang senang-senang aja gitu loh. Amin, ya nggak sih? semoga. Tia ini kan ibu dari Kanaka dan Kalundra ya, gemes-gemes semuanya, ganteng-ganteng banget dan baik-baik banget. Amin. Udah gitu juga selalu harmonis juga sama suaminya. Itu apa sih Dek? Ada tips-tipsnya Dek? Kalau untuk prinsip harmonis itu, jadi sebelum nikah tuh kita udah komit duluan. Jadi mungkin kalau di luar sana orang-orang masa permasalahan rumah tangga tuh apa sih paling krusial itu. Satu adalah perselingkuhan, terus abis itu materi, terus abis itu sama seks. Udah tiga itu kan yang rata-rata orang harus perhatikan kan. Nah mungkin kalau misalkan kayak aku dan suami, materi dan seks ya maksudnya ya secukupnya aja lah gitu. Nah yang paling penting itu adalah perselingkuhan, ini prinsip kita paling utama kalau menurut aku. Jadi kita tuh memang udah awal semuanya masih bisa ditolerir kecuali perselingkuhan. Jadi kita nggak akan coba-coba untuk kayak memulai satu hubungan yang akhirnya bisa arahnya ke perselingkuhan gitu. Iya, yang bisa merusak gitu ya. Itu adalah prinsip rumah tangga kita yang memang nantinya nggak akan bisa dimaafkan. Jadi kalau udah ada kata selingkuh jadinya kayaknya kita nggak bisa saling maafin lagi kalau udah ke situ gitu. Jadi itu juga jadi batasan juga dan jadi rambu-rambu juga nih ya buat masing-masing pihak gitu, jadi untuk selalu menjaga gitu supaya tetap harmonis, benar iya, kan Dek? tapi jadi lebih percaya Kak, maksudnya jadi lebih percaya karena kan kadang-kadang kalaupun apapun gitu, misalnya kayak ada bisnis atau apa, ada bisnis yang lebih mudah. Kalau misalnya kan aku dan suami kan kita kadang-kadang suka bareng ya kalau misalkan mau jalanin bisnis gitu. Kayaknya kalau yang ini kayaknya kamu lebih gampang deh komunikasinya sama dia. Lebih enak kayaknya komunikasi sama aku lebih enak atau kayaknya ini komunikasinya sama kamu lebih enak loh gitu. Kadang-kadang kita suka bagi-bagi itu juga. Dan jadi kayak dari pemilihan pekerjaan juga ya Dek ya? Iya, pemilihan pekerjaan juga. Cuman memang dia tuh nggak ngebatesin sih kalau di dunia entertain. Yang penting aku jangan kecapean sama anak-anak keurus. Nah itu paling utama ya. Iya. Sekarang sih prioritasnya setelah punya anak sih memang utamanya anak ya. Iya, makanya aku tuh suka salut ya sama teman-teman yang masih syuting sinetronan dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Kadang masih kalau lagi stripping tuh kangen anak gitu kan. Iya. Kakak masih ya sinetronan ya? Aku sih sekarang lebih ke film-film gitu. Dari kemarin sih udah ditawarin, cuma dari segi waktunya tuh sekalinya udah cocok, waktunya boleh pulang jam sekian, ternyata syutingnya di luar kota gitu. Jadi kayak waktu itu aku pernah terima film sebulan, film Makmum, syuting di Puncak, masih menyusui, tiap malam pulang. Jakarta Puncak gitu. Puncak Jakarta ke sana lagi. Hebat gitu. banget. Iya demi asik. Mana filmnya Makmum serem banget lagi tuh gue pas nonton. Kenapa dia dari ini kenapa sholat banget?
Jalanku nonton nggak deh? Iya, kan rame-rame sama Iya, geng cuma cendol. foto di luar tapi nggak masuk ke dalam bioskop. Masuk sebentar kalau serem banget, berarti kalau sampai ada berita gua keluar dari studio, yang lain yang suka film horor harus nonton. Berarti serem banget. Oh iya, geng cendol pada bisa Datang, ini ya. ada. Kita belum cerita geng cendol Oh, deh. iya. Kan banyak yang kepo nih teman-teman cendol. Awalnya gimana sih gitu kan dari terbentuknya geng cendol? Gimana kan? Bunda ya. Bunda kumpul-kumpul. Ashanti. Jadi kan memang kalau Bunda kan pemersatu bangsa ya. Bunda pemersatu bangsa dan gebrak Iya. gitu. Kalau Bunda yang ngajak udah pasti hayo bisa gitu. Kebayang kan yang kumpul di geng cendol tuh semuanya sibuk-sibuknya pol banget. Kak Titi, Gigi, Ashanti, Karirin, Mami Ola, Luna, Ayu Dewi, Wulan Guritno. Terus abis itu bantuin Kak, jangan sampai ada yang nggak kesebut. Marlin, Feni, Dokter Feni, Nia baru masuk. Nia Ramadhani. Ada 14 Kak. Ayo, masih ada 3 lagi. Aku juga. Iya. Aku. Terus Aurel. Paula. Tuh kan. Ya, udah bener. 14 aman. Ya itu kan semuanya kan jadwalnya sibuk-sibuk. Yang paling muda tuh tadinya aku. Abis itu ada Aurel masuk. Aurel jadi paling muda, tapi Aurel juga sibuk banget gitu. Aurel kalau diajak karaoke udah beda angkatan. Kita masih NKOTB sama Backstreet Boys. Iya kan? Iya kan? Belum, inikah namanya cinta. Oh ini. Tapi kita memang buat kita kumpul itu seneng buat healing-healingnya kita nggak sih, Iya, Dek? Kita tuh banget. seneng kumpul untuk ya untuk apa ya, kayak cerita-cerita sharing soal anak, soal semua hal gitu loh. Seru-seruan gitu kan juga. Ya healing time kita di antara kesibukan semuanya. Terus kita bisa kumpul. Iya. Belum lagi Kawulan kan kerjanya keluar kota terus. Jadi kalau dengan mereka ada effort untuk mengumpul untuk bisa ikutan datang tuh kita seneng ya, happy, semuanya seneng untuk bareng-bareng gitu menyempatkan diri di tengah kesibukan. Benar. Dan waktu itu ada yang kepo lagi, berapa tuh arisannya tuh? Wah, berapa? Kita nggak bisa kasih tahu. Berapa? Ya pokoknya ada lah gitu. Ya. Terus kalau yang kumpul ada yang nanya lagi, siapa yang bayarin? Nah, sebenarnya sih kalau yang bayar tuh gue. Tapi uangnya uang siapa? Enggak sih, sebenarnya masih jadi rahasia. Biar kepo ya. Biar kepo, biar tahu. Syaratnya untuk masuk geng cendol. Nggak ada sih. Yang penting sih nyambung sama kita juga. Terus kalau bisa yang positif aja. Iya. Nggak ada yang ya udahlah kita udah mumet sama kerjaan segala macam, nggak pengen ada drama, kita pengen seneng-seneng aja. Kita gitu. tuh ini sebenarnya cuman geng tuh cuma namanya doang, bukan yang kayak ngegeng gimana. Terus kita juga nggak kepengen ngomongnya tuh nggak kepengen ngomong yang macem-macem. Jadi benar-benar kayak ya udah kita aja seru-seruan hahaha aja gitu. Nah tapi tugas-tugasnya apa nih? Ada temen netizen nanya lagi nih, yang suka ngumpulin acara kan Bunda. Kamu yang bagian pengaturan nih, MC deh. Gue yang ngatur-ngaturin aja bagian ya karena paling kecil kali ya dan lebih kalau soalnya kalau Aurel kan dia punya baby kan, lebih ribet kadang-kadang datangnya abis Amina ini dulu gitu. Jadi aku yang bagian ngurusin kalau tempat biasanya Ayu Dewi ya. Paling sering. Terus abis itu yang ngumpulin semuanya sampai bisa datang diteleponin, diteror itu Bunda. Kalau aku bagian pas acara tuh yang ngurusin semuanya gitu. Pokoknya yang paling aku ngapain ya bengong. Kalau Kak Titi itu bagian ngeramein suasana. Jadi badut. Karena kalau nyanyi paling kenceng. Zoom in, zoom out. Oke, zoom in. Ya pokoknya yang penting bikin rame aja gitu kan. Ada peran dong. Pokoknya Kak Titi tuh walaupun kalem, feminim, tapi kalau misalkan kumpul tuh paling heboh, paling seru lah gitu. Karena emang excited kalau sama cewek-cewek tuh seru gitu, seneng gitu. Terus kita tuh nggak bisa ketemunya tuh kayak cuma 1 jam. Kita harus lama. Waktu itu pernah dari jam 6 sampai jam 11 malam. Iya. Karena kalau ada ulang tahun ini, padahal tuh di ulang tahun itu nggak semuanya diundang, yang diundang tuh cuma beberapa. Oh iya pernah. Iya. Kita datang, aku Bunda kita berempat diundang, yang lainnya ikut juga. Ikut gitu. Udah kita jangan pisah, ayo datang ulang tahun. Lah kan kita nggak diundang, gue Paula kan nggak diundang. Gimana mana nih Paul gitu? Baju hijau. Waktu itu aku pas pakai baju hijau. Pas ya kamu ya. Beneran nih Bun. Cuma pengen seru-seruan sih. Udah nggak apa-apa, nanti yang ulang tahun juga seneng gitu. Tapi emang iya sih yang ulang tahun
baik banget. Baik banget, Dan iya, seneng juga gitu. Jadi ya udah, akhirnya kita jadi teman juga. Bener. Pokoknya kita pengen yang happy-happy aja lah, yang bahagia-bahagia aja. Iya. Udah positif juga. Nah, terus kemarin katanya Kanaka baru ulang tahun yang ke-6. Itu seru banget loh konsepnya. Makasih banget loh. Kak Titi ini adalah orang yang selalu ngusahain menyempatkan datang di setiap undangan siapapun. Suka lihat kan? Tiap undangan siapapun, itu pasti ada Titi Kamal. Mau undangan yang mana? Mau sosialita? Tia juga kan, Tia. Sosialita, ada Titi Kamal. Mau artis besar? Ada Titi Kamal. Mau YouTuber baru? Ada Titi Kamal. Semuanya ada Titi Kamal. Duta persahabatan. Tapi memang karena kemarin itu harusnya Kak Titi nggak bisa datang ya. Iya, aku ada ini. Pengajian. Ada urusan. Ada pengajian. Jam 2. Acaranya Acaranya mulai. jam 2. Jadi sebelumnya dia lagi prepare aku datang. Jadi Kak Titi tuh Deket kok, setengah jam. sahabat aku yang satu-satunya bisa foto bareng berdua sama anakku, Kanaka yang ulang Anaknya tahun. udah kemana-mana abis itu ya, sibuk sendiri. Kan susah ya difotoin ya kalau kayak gitu ya. Tapi gimana tuh Dek, kamu seneng nggak? Gimana sih kemarin? Kayaknya tuh semua teman-teman menyempatkan hadir gitu loh. Seneng banget. Jadi yang nggak hadir itu rata-rata mereka tuh ada kegiatan kayak syuting, kayak Gigi, gitu-gitu kan pada syuting. Itu juga walaupun dia nggak datang, Rafatarnya kan dikirim, Gisel gitu. Dikirim. Tetap anaknya dikirim gitu. Tapi kita emang suka begitu. Kalau kita nggak datang, kita tuh bisa kirim gitu. Tiba-tiba anak kita yang nongol gitu. Nah kalau kayak gitu tuh kamu doang apa suami juga membuat konsepnya tuh? Itu seru tuh. Ceritanya si Kanaka jadi kayak pembalap gitu, terus udah gitu ada ular-ular juga kan, terus ada bisa main rollerblade, bisa pokoknya kreatif banget ya tuh. Kalau suamiku kalau acara terima beres dia. Dia kalau acara nggak mau, karena dia tuh perfeksionis banget. Kalau misalkan bikin acara terlalu perfeksionis, nanti jatuhnya jadi ribet, jelimet. Pantas istrinya perfect, soalnya dia perfeksionis nyarinya yang perfect. Wah, nggak tahu aja gue Bisa berantakan ya, banget maksudnya. orangnya. Jadi itu aku bikin sendiri dan itu aku bikinnya kayak 2 minggu. Cuman aku Singkat memang juga loh. singkat. Cuman aku memang dapat tempatnya yang lumayan enak. Dia ada indoornya, ada outdoornya. Iya. Harapan Jadi aku sih teman-teman bisa santai bisa outdoor. harapan aku mereka bisa santai di outdoor karena kan anak-anak udah lama pandemi kan jarang keluar ya Kak ya. Nah jadinya kalau misalkan bisa santai di outdoor itu anak-anak bisa nikmatin kayak mau lari-lari, face painting, terus banyak deh milih-milih kaos segala macam juga ya. Sepatu Pokoknya roda. seru main sepatu roda. Pokoknya outdoor activity, berenang pun boleh ya. Ada berenang, ada ini feeding animal, Jadi ada reptil juga. udah kayak ini ya, udah kayak zoo juga di situ. Kayak model ke mini zoo gitu ya. Asik deh pokoknya. Kayak Tapi bazar. kamu gimana deh, anak-anak udah mulai gede nih, harapannya untuk Kanaka dan Kalundra apa? Menjadi orang yang seperti apa? Simple kalau aku mah, yang paling penting sih mereka bisa jadi orang yang bermanfaat gitu aja. Jadi mereka mau jadi apapun tuh boleh. Ya, jadi kamu nggak paksain, nanti kamu jadi atlet taekwondo terkenal gitu kayak mamahnya gitu. Pengen sih, tapi pengen. Anak aku tuh lucu, waktu itu dia awal masuk taekwondo, dia nggak terlalu tertarik sama taekwondo. Udah aku istirahatin lagi. Tetap ya usaha emaknya ya, Duta Taekwondo Indonesia ya. Masukin lagi taekwondo lagi. Akhirnya sekarang dia happy. Tapi ada satu olahraga lagi yang juga dia sangat happy dan kelihatan bakatnya, si sepatu roda itu. Oke. Jadi bukan temennya Olga kan dia ya? Bukan. Olga sepatu roda. Enggak. Kelihatan angkatannya ya, kelihatan tetap ya, kelihatan angkatannya. Rumah Pondok Indah, ya nggak sih, gitu-gitu nggak sih? Angkatan tahun 90-an. Catatan si boy. Nah, terus. Jadi akhirnya dia tuh aku olahraga, aku pilih 2, taekwondo sama sepatu roda. Gitu dua-duanya aku jalanin dan sekarang lagi mulai senang. Taekwondo udah mulai tanding-tanding. Oh, udah mulai mengikuti jejak ibunya ya? Udah tanding, kemarin udah dapat juara tapi belum dinobatkan. Soalnya itu pertandingannya di Hawaii melalui online. Wow, amazing. Iya. Semoga nanti bisa ya beneran kesana langsung ya. Harusnya. Amin, Setahun sekali amin. ada pertandingan ke luar negeri. Keren banget, Dek. Seru ya? Nah, Tia, aku penasaran proses berhijrah Tia waktu itu sampai memutuskan berhijab. Shock nggak Kak?
Aku Ya, berhijab. lumayan sih. Lumayan shock ya. Karena waktu itu kan Tia sempat pakai dulu tuh posting, "Wih, Tia cantik banget." Ini Insya terus Allah. nggak berapa lama emang ternyata seterusnya gitu. Iya. Itu awalnya gimana Tia? Itu sampai teman-teman dekat aku pikir aku tuh memang mau konten aja. Karena maksudnya kayak aku tuh kan semetal itu ya. Maksudnya kayak Metal tuh mejeng tak laku ya? Iya, Bukan? mejeng tak laku. Itu zaman dulu banget. Nih. Sorry itu bercandaan zaman dulu. Terus kalau aku ngedenger Kak Titi berhijab itu ya emang udah suatu saat pasti Kak Titi akan arahnya ke situ. Amin, Karena, amin ya Allah. Karena tuh dari apa yang Kak Titi lakukan sehari-hari tuh benar-benar kayak udah cukup religius gitu loh Kak, gitu kan. Kayak kalau misalkan ngelihat Paula tuh kan juga dia kan sholatnya on time apa segala macam, gigi gitu, lagi di mall gede pun seorang Nagita Slavina tuh melipir ke musola gitu. Sementara aku tuh yang kayak ke musola tuh baru sekarang ini, yang kalau misalkan mallnya di sini, musolanya di mana ya? Kalau misalnya di sini, jadi orang-orang banyak yang shock. Cuman kayaknya memang aku ada yang ngegerakin gitu loh Kak. Gimana ceritanya? Itu kan aku pulang dari Bali. Iya. Pulang dari Bali tuh kan kita tuh kan kalau ke Bali ya pasti berenang gitu kan, ke pantai. Ya kalau ke pantai kan ya pasti ya pakaiannya pakaian di pantai, Outfit pantai gitu ya kan, benar-benar. Dan aku kan orangnya bisa semetal itu kan, kalau pakai baju tuh ya cuek aja, yang penting gue nyaman gitu. Itu sampai aku pas pulang ke Jakarta tiba-tiba itu ada satu hari yang kayaknya aku mau berhijab deh gitu. Tiba-tiba aja gitu? Tiba-tiba bangun tidur kayak aku mau berhijab deh. Nah, tapi Masya Allah. di hari pertama itu aku nyari nih kerudung. Duduk nyari kerudung, ketahuan sama sepupu aku yang tadi. Iya. Terus dia bilang gini, "Kak, ngapain? Kok lama banget di situ?" Karena aku tuh biasa kalau baju-baju gitu tuh udah disiapin juga sama Saroh gitu, asisten. Karena kan kita udah milih-milih baju, nanti dia tinggal hari ini pakai ini, hari ini pakai ini. Tiba-tiba aku duduk lama gitu. Oh enggak apa-apa, aku tutup lagi. Nggak jadi tuh. Nggak jadi karena kayak, duh nanti takut malu nggak ya gitu. Masih ada perasaan Awalnya itu. sempat ada perasaan itu. Awalnya masih sempat ada perasaan itu. Tiba-tiba pas besokannya, itu jalannya kayak dipermudah gitu Kak. Aku turun, aku gini kayak, aku turun mau pelan-pelan dari tangan panjang dulu gitu. Kayak aku pengen dari tangan panjang dulu aja. Tiba-tiba aku turun ke bawah, seperti biasa aku ngecek mamah kan, karena masih tinggal bareng sama mama aku. Ngecek mamah, loh kok ada bergo nganggur di situ. Terus habis itu udah aku ambil kan. Mama mertua juga lagi nginep. Aku ambil, aku pakai, dan aku tuh orangnya malu dan nggak suka kalau diledek-ledekin gitu. Tuh aku malah nggak suka gitu. Terus aku pakai. Mama mertua lewat. Terus mama mertua lewat terus dia cuma bilang gini doang, "Cantik." Terus dia tinggalin aku, dia cuma bilang gitu, "Cantik." Terus kok kayak dia kayak biasa aja ya, nggak ada yang berubah. Udah oke. Terus habis itu udah nih. Habis itu mama aku datang gitu. Habis itu sempat ada rekaman nih kan. Suami aku turun lagi ngomong gitu, terus aku langsung rekam. Aku taruh di sini. Habis itu dia turun, dia pikir aku tuh manajer aku yang pakai bergo gitu kan. Dia nggak Terus pas dia lihat gitu, masih bingung. Terus dia langsung peluk gitu, karena memang dia tuh pengen banget aku pakai hijab kan. Oh, dia sudah sebelumnya dia udah sempet ngomong. Dia nggak pernah ngomong. Tapi dia pengen banget, karena setiap aku kayak ada syutingan pakai hijab, atau kayak kalau pengajian kan pakai hijab, itu pasti pujian dari dia tuh nggak wajar gitu. Wow. Banyak banget. Dan kalau misalkan nanti ketemu nih sama teman-teman yang berhijab gitu kan, gitu. Terus dia suka kayak nyeletus, nggak nyindir tapi kayak nyeletus. Dan teman-teman aku yang berhijab tuh tahu kalau suamiku tuh sebenarnya pengen banget aku tuh berhijab. Cuma gitu. memang dia tidak berani mengungkapkan secara langsung karena takut kamu nggak nyaman mungkin Dia ya waktu itu. dia nggak mau maksa. Nggak mau pressure. Iya, dia pas udah pakai hijab itu kan kita mau pergi, yang temenin aku dong, aku mau ke supermarket tapi pengen pakai hijab. Aku bilang gitu. Kan dari yang simpel dulu ya, kalau misalkan, dan waktu itu hari itu aku ada undangan Zaskia Sungkar. Ulang tahun anaknya. Itu aku sampai gak enak kan, aku sampai bilang sama si Shiren, maafin aku, tolong bilangin Ki aku nggak bisa dateng, soalnya bingung kan gitu, soalnya aku hari ini nggak bisa dateng gitu, karena aku takut kan pertama kali berhijab, terus ke acara, nanti orang tanya, nanti orang ngepost apakah aku tuh udah kuat atau belum gitu kan, masih takut ya. Akhirnya aku ke supermarket dulu tuh sama suami pakai hijab, terus aku bilang gini, tapi jangan di
komen-komen ya. Soalnya tuh kan masih nggak punya daleman. Hijabnya tuh hijab udah ini rambut jigrak-jigrak kemana-mana gitu. Terus ada gitu temanku, sahabatku, Dokter Oktri, partner aku OMDC, itu nemenin kayak pokoknya aku temenin kamu seharian biar kamu nggak ngerasa awkward ya Ti gitu. Jadi dia benar-benar nemenin. Jadi aku kayak ngerasa kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada apa-apa ya, santai-santai aja. Dari situ aku kayaknya bismillah lah, udahlah kalau memang semuanya udah dimudahkan ya kita coba jalanin aja gitu. Sama aku nanya manajer kan, karena kan urusannya tetap sama pekerjaan kan, kayak manajer aku namanya Mai gitu. Mai, aku kalau misalkan berhijab gimana gitu. Boleh kok gitu, tapi sekarang boleh gitu. Terus kerjaan gimana? Ada yang marah nggak? Gitu. Aku bilang gitu kan. Yang masih ada kontrak. Iya, harus ada yang izin atau enggak gitu. Terus abis itu dia bilang gini, Mbak Tia berhijab itu kan urusannya udah bukan sama manusia lagi, antara lo dan Allah gitu. Jadi kalau memang lo mau berhijab aja. Urusan masalah pekerjaan itu belakangan, itu karena itu duniawi kan. Ini yang kita urus sudah bukan masalah duniawi lagi. Jadi kita nanti akan terima tanggung jawabnya gitu. Kita akan terima resikonya seperti apa, karena kalau lo udah mau berhijab itu nggak boleh dilawan, dia bilang. Jadi dari manajer juga sudah mendukung gitu ya, dilancarkan. Tapi kamu lihat nggak sih apa sih perbedaannya setelah berhijab? Setelah berhijab, aku tuh ngerasa yang pertama secara penampilan malah orang lebih pantas aku berhijab katanya. Iya, aku ngelihatnya juga kayak apa ya, auranya tuh bagus banget gitu loh, cantik, gitu, adem gitu kan, lebih dewasa juga. Amin, gitu. Amin, dia biasa lebih cuewaan banget ya, walaupun masih tetap ya Kak ya. Kan aku yang nemenin kalau di cendol ya Kak. Cuman lebih tenang. Kalau aku tuh orangnya kalau orang Medan bilang gumarapus gitu, kayak kalau gumarapus kayak kalau mau sesuatu tuh harus gitu, kayak pokoknya benar-benar kayak kalau aku bilang ini gitu harus ini gitu, semuanya langsung gerabak gerubuk. Iya, terus udah gitu kalau misalkan ada masalah biasanya aku tuh orangnya kayak panik, agak temperamen gitu. Mungkin orang-orang nggak tahu, tapi sebenarnya temperamen aku cukup tinggi. Kalau kamu temperamen kayaknya begini-begini aja gitu. Ya kan enggak juga sih, kan ya kalau nggak ada yang bikin aku marah gitu. Biasanya orang-orang yang ketawa-ketawa malah kalau marah serem kan Kak. Gitu ya, kayak gimana sih Dek? Contohin. Enggak, gue pengen tahu mentoknya semana sih Tia, paling gitu-gitu doang ya. Orang-orang gitu. Kalau aku marah gimana? Gimana? Dia bilang, kalau Mbak Tia lagi marah, semarahnya sama orang, aku yang gemeter, dia bilang. Iya, sampai manajer aku aja marahnya sama orang yang deg-degan gue. Itu bisa kayak gitu. Tapi semenjak berhijab tuh kayak lebih santai gitu, lebih kayak ya kalau ada masalah ya udah gitu. Oh iya, ya udah gitu. Ini gini apa? Misalnya aku pengen sesuatu tapi aku nggak dapetin sesuatu itu, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan ada kayak berita-berita yang nggak nyaman buat aku juga, oh ya udah nggak apa-apa. Ada orang nggak suka juga, aku juga kan biasanya kadang-kadang kita tuh pengen kalau misalkan ada orang yang nggak suka tapi menurut kita nggak kayak gitu, kita kayak pembelaan kan, klarifikasi. Iya kan. Nah kalau ini kayak ada yang nggak suka ya udah nggak apa-apa gitu. Kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Dia pasti seusaha-usahanya kita ada aja kurangnya gitu kan. Kadang-kadang tuh kayak kenal juga enggak, tapi kok kayaknya lebih ngerti gitu kan. Akhirnya sekarang udah kayak lebih santai gitu, bisa lebih enak lah. Kayak enak sih Tia tuh kalau di cendol ya, di geng cendol dia tuh yang bikin ademnya gitu loh. Yang kayak gitu, kayak adem ya. Nah, ada pertanyaan unik nggak tapi dari anak-anak gitu dengan Tia berhijab gitu loh. Reaksinya gimana sih waktu itu? Ada yang anak aku yang pertama, yang Kanaka itu kan, pertama kali hari pertama itu pakai hijab, dia udah kan. Terus hari kedua dia nanya lagi, kok Bunda sekarang setiap hari pakai hijab sih gitu. Dia nanya kayak gitu. Terus habis itu kan aku bingung ya jawabnya apa ya kan gitu. Masa aku mau ngejelasin kayak kalau perempuan itu wajib berhijab, tapi kan ya masih jauh lah dia. Tapi akhirnya aku bilang gini, emang kenapa Kanaka
suka nggak kalau Bunda pakai hijab gitu. Dia bilang suka gitu. Bunda cantik gak pakai hijab? Cantik, jadi Bunda boleh pakai hijab? Boleh. Yang lucu sekarang yang kecil, Kalundra. Kan kalau di rumah kan kita suka nggak pakai hijab ya. Iya. Aku suka iseng. Turun tuh kayak pakai bajunya tuh yang kelihatan gini kan. Sabrina iya, ala-ala iya, ya. turun. Suka gitu kan. Terus turun dari tangga, aku panggil gitu. Kalundra gitu. Terus dia bilang gini, Bunda. Panik. Dia bilang, Bunda, kok begitu pakai bajunya? Kenapa emangnya? Itu kelihatan ininya Bunda. Oh, gemes. Harusnya pakai baju kayak aku nih, ketutup tuh. Dia bilang gemes, gitu. Kalundra. Udah ngerti. Terus udah kan aku benerin bajunya kan aku. Jadi Bunda harus pakai ini kan. Kalau pakai kayak vest gitu kan dalamnya kemeja. Jadi Bunda harus pakai ini yang benar. Iya, ganti baju. Kalau kayak gini gimana? Nah, itu baru cantik. Oh ya gitu. Allah, gemes. So sweet gak Kalundra? Nah, aku pengen tahu lagi kalau ngelihat Tia di masa lalu, ngelihat Tia ke belakang, memang apa yang ingin Tia sampaikan? Tia sekarang sampaikan ke Tia masa lalu. Atau apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin dirubah atau apa gitu di masa itu? Yang kalau dibilang ingin dirubah sih alhamdulillah sampai saat ini aku sangat menghargai apa yang udah aku lakukan gitu. Walaupun zaman dulu tuh kan usahanya tuh benar-benar kayak maksimal banget lah untuk ada di posisi ini sekarang. Kalau zaman dulu kita kan kayak beda ya. Bener, kita butuh effort banget dah zaman dulu. Kak Titi ngerasain casting gak sih? Iya dong, dari ujung sini sampai ujung sana ada kali belasan orang gitu. Aku ngerasain casting tuh Ngantri. sehari 3 kali. Sehari 3 kali ya. Aku tuh ngejar casting tuh, tempat casting tuh sehari 3 kali, yang ngantrinya panjang Aku juga banget. deh, naik turun bus. Iya, udah iya, itu biasa benar-benar itu, kayak makanan sehari-hari. naik turun bus. Terus kalau misalkan kadang-kadang pas udah ngantri panjang naik turun bus suka lepek kan Belum muka tentu ya. dapet juga Belum tentu gitu dapet. kan. Terus akhirnya aku suka minta sama mama, boleh nggak kalau perginya kita naik taksi biar sampai tempat casting mukanya fresh. Biar nggak lepek Baru gitu. pulangnya kita naik bus gitu. Kayak akhirnya mama, ya udah boleh. Tapi jatah naik taksinya 1 kali aja ya kan, bisa kayak gitu kan. Itu benar-benar usaha banget gitu. Sampai ada di posisi ini. Jadi aku udah benar-benar kayak terima kasih sama diri aku yang nggak pernah kenal lelah gitu dari zaman dulu, berusaha dari sesuatu yang memang belum pasti kan, kayak mau jadi artis tuh keluarga juga nggak semua keluarga tuh ngedukung karena image artis dari zaman dulu mungkin sampai sekarang kadang-kadang orang suka kayak ngecap gitu. Makanya aku nggak suka banget kalau orang ngecap yang namanya artis itu kawin cerai, kayak narkoba, atau mungkin ada yang macam-macam. Kadang-kadang kan itu sebenarnya bukan cuman profesi artis aja yang bisa dicap kayak gitu. Semua itu karena udah kepribadian orang gitu. Jadi kayak dan mereka juga belum tentu kepengen ada di situasi kayak gitu. Jadi kayaknya nggak boleh lah kita ngecap satu profesi dengan hal-hal yang negatif. Gue melting banget tuh kemarin gue lihat di TikTok lagunya Dewa yang hadapi dengan senyuman semua yang terjadi biar terjadi. Iya. Jadi tuh kayak relate banget sama semua masalah yang ada gitu loh. Mau lo lagi struggle dengan karir, mau lo lagi ada masalah, mau lagi itu tuh menurut gue bagus banget sih. Karena semua manusia itu kan nggak ada yang nggak punya masalah kan. Semua sedang semua berjuang sendiri. pasti. Semua berjuang dengan perjuangannya masing-masing. Iya, pasti. Oke, kita game Yes, kok serius banget sih? Jadi Mari minum. Oke, yang pertama siapa? Tia. Aku. Langsung. Ini kayaknya mau ngerjain Langsung ya. keseringan nodong ya gue. Apa nih bingung. 1, 2, 3. Kencang. Sih kencang banget. Emang kencang kan? Pertanyaan Zong dong. Kalau pertanyaan Coba. enggak dong. Nih, Enggak zong. apa sih? Ekstrakurikuler apa yang kamu ikuti di sekolah? Gampang dong sampai jadi duta. Gampang. Di sekolah tuh aku nari, tahu nggak? Oh, nari ternyata. Iya. Tari apa? Tapi aku nggak bakat. Oh. Jadi katanya kalau aku nari jeglek. Maksudnya kurang gini ya, kurang lentik gitu. Kaku gitu kayaknya. Gerakannya iya makanya kayak guguk gitu. Oh, Jadi harusnya selalu- dance robotik kan bisa set. Iya bener juga ya.
Kalau taekwondo, ada pesawat di sini. Kak Titi punya helikopter ya? Ada tempat landingnya di belakang. Oh, ada. Lengkap. Luar biasa. Oke. Kak Titi. Oh, jadi nari ya kamu ya? Nari, tapi jeglek. Jeglek. Kayak listrik gitu. Kamu doain aku dong, Zoom, tunjukkan ke kamera pose yang paling alay. Oh, mungkin pose 3 jari nggak sih? Wah iya, zaman dulu ya. Zaman dulu kan kita kan dia juga kan. Iya, benar. Gini kan jadi diukurnya. Pokoknya harus segitu. Gak bisa cuma gini gitu. Ada di setiap majalah ya. Ya kan dulu kan. Masih ingat nggak bayaran majalah berapa dulu? Foto 75.000. 75.000 loh. Jangan dulu. Suruh kan? Iya, 75.000. Aku juga 100. Aku udah masuk ke 125 karena kan. Wah, itu kelas tinggi. Bukan. Biasanya per tahun nambahnya 25.000 Enggak, kan. soalnya kan Kak Titi dari tahun 90 berapa barengan sama Dian Sastro. Iya, aku setahun nambahnya 25.000. Aku kan angkatan 2001 kalau gadis. Jadi itu udah 125 harganya. Ya. Iya. Terus waktu pas cover 225. Wah, seneng banget. Wah, 225.000 gede banget. Ya Allah. Bangga gitu ya kita waktu itu. Kita kok hati banget sih. Kayak udah disetting deh, ada magnetnya ya? Lagi. Nah, ada aku. Oke. Apa itu? Waduh. Lebih pilih LDR sama pasangan selama 5 tahun atau ketemu terus tapi sering berantem? Ya ketemu terus tapi sering berantem lah. Daripada LDR ya. Iyalah. Enak kalau ada di samping langsung. Iya. Berantem dar der dor selesai. Karena aku gitu 4,5 tahun pacaran sama suamiku tiap hari berantem. Oh gitu, nggak apa-apa itu buat menyelaraskan nanti pas sudah nikah udah. Nggak ada berantem. Amin. Iya. Yeay, Tia, makasih ya Tia ya. Sama-sama. Aku doain mudah-mudahan pernikahannya selalu bahagia. Amin. Awet, Amin. pokoknya bahagia sama anak-anak. Amin. Terus karirnya makin melesat jauh, makin banyak Amin. rezekinya jadi Amin. makin sering traktir kita. Amin. Makasih Wah, sekarang. Besok ini headline-nya traktir nih. Wah. Yang traktir Tia. Wah. Ternyata ya Wah. ketahuannya di situ di terakhir. Oke deh teman-teman, makasih udah nonton Tea Time with Titi bersama Tia juga. Jangan lupa juga nanti nonton di YouTube-nya Tia Aristia. Dan jangan lupa untuk subscribe. Makasih ya. Bye-bye. Dadah. Dear me, aku ngomong sama diri aku sendiri ya ini ya. Aku pengen ngucapin terima kasih sama kamu Tia, yang selama ini udah terus berjuang apapun itu, mulai dari berjuang untuk berkarir, karir juga banyak yang aku coba dari mulai kayak mau olahraga di dunia entertainment, terus juga berjuang untuk bisa tetap sekolah walaupun sebenarnya pada saat sekolah aku harus mikirin untuk menyekolahkan kedua adik aku gitu. Makasih bisa tetap konsisten untuk jadi mau sedih. Makasih bisa tetap konsisten untuk ngejalanin hidup di jalan yang memang semestinya. Mudah-mudahan aku bisa terus jadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain, siapapun itu. Dan mudah-mudahan bisa terus dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, bisa dikasih energi yang positif untuk terus bisa menyebarkan hal-hal yang positif ke orang-orang lain, orang-orang sekitar dulu yang paling penting. Mau bilang apa ya? Bingung loh, mau ngomong sama diri sendiri tuh bingung ya. Pokoknya harus tetap bisa menghargai diri sendiri juga, karena kadang-kadang aku memang sangat menghargai orang lain, sampai kadang-kadang aku nggak mikirin diri sendiri gitu. Nomor satu orang lain dulu, baru
aku mikirin aku gitu. Tapi padahal sebenarnya kalau misalkan kita mau menghargai orang juga kita harus bisa menghargai diri sendiri dulu gitu. Supaya kita juga bisa enak menghargai orang. Begitu Dirmi.